selamat sore UMKM seluruh Indonesia. Kita ketemu lagi di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Kita berada di sini ingin mendapatkan informasi untuk UMKM yang saat ini mendapatkan bantuan Presiden 2,4 juta. Bagaimana caranya? Mungkin di pelosok tanah air sana banyak yang tidak tahu cara-cara untuk mendapatkannya. Bantuan tersebut harus seperti apa. Untuk saat ini di hadapan kita sore-sore ini kita ada dua narasumber, yaitu dari Ibu Dewi Tiantari, Sekretaris Kelurahan Sambiroto, ya Ibu. Juga Ibu Feti, Ketua UMKM Sambiroto dan juga pelaku. Juga pelaku Usaha. Jadi dua narasumber mungkin bisa mewakili untuk teman-teman UMKM seluruh Indonesia yang saat ini kebingungan bagaimana untuk mendapatkan bantuan Presiden yang saat ini 12.000, tetapi sampai September itu baru 6.000, jadi 50%. Masih banyak kesempatan untuk sampai 30 November itu kita masih boleh mendaftar. Selanjutnya mungkin untuk Ibu Dewi, monggo yang mau diaturkan untuk masyarakat, edukasi yang penting untuk UMKM, pelaku UMKM kita semua. Monggo Ibu, silahkan. Terima kasih. Di sini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin teman-teman pelaku UKM yang ada di utamanya di Indonesia dan yang ada di pelosok-pelosok daerah yang mungkin secara informasi masih kurang bisa mendapatkan informasi yang maksimal. Bantuan ini memang diluncurkan pemerintah pusat berkenaan dengan pandemi COVID-19, yang mana banyak sekali teman-teman UKM yang terpuruk di dalam melaksanakan usahanya. Jadi suatu bantuan yang memang benar-benar akan sangat berdampak positif terhadap teman-teman UKM khususnya. Karena apa? Karena pada saat pandemi COVID seperti ini, semua usaha apapun yang ada di masyarakat kena dampaknya, baik itu usaha kecil, menengah maupun bahkan industri besar pun juga terkena dampaknya. Ada satu program pemerintah Indonesia yang mana terkait dengan pemberian stimulan bansos stimulan dari pemerintah Presiden Indonesia yang ditujukan kepada teman-teman UKM yang ada di Indonesia. Sebenarnya informasi ini sudah infokan lama dalam artian sudah mulai bulan Mei. Namun realisasinya memang ada tahapan-tahapan, dalam artian masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah kota pemerintah Indonesia yang juga bagaimana sistem dan mekanisme nanti pada saat penyalurannya. Dan ternyata memang bantuan ini sudah direalisasikan, namun demikian ada beberapa tahapan. Di antaranya adalah memang masyarakat selain ada punya usaha juga harus memiliki izin usaha. Izin usaha ini ada yang kalau dulu yang kita pakai adalah izin usaha kecil menengah, namun demikian sekarang ini dengan adanya persyaratan harus punya NIB, nomor induk berusaha, yang memang ini skalanya sudah skala tingkat nasional. Ini wajib berkenaan dengan bantuan pemerintah terkait dengan untuk UKM yang bansos 2,4 terkenalnya ini kalau di masyarakat, dan semua masyarakat sepertinya juga ada beberapa yang sudah mendengar, ada yang belum, terutama yang di pelosok daerah. Mungkin informasi yang masih sangat minim, karena kami juga sempat checking dengan saudara yang bahkan ada di wilayah-wilayah dalam
seperti kemarin bisa kita kontak yang ada di Bangkalan, kita kontak yang ternyata juga belum terjamah, tidak tahu di sini tidak ada bantuan apapun masuk ke sini, bilangnya seperti itu. Tapi mungkin hanya karena akses saja, saya pikir, karena kalau namanya program pemerintah pusat, saya kira Indonesia bisa mengakses semua begitu, karena memang sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk masyarakat Indonesia selama masa musim pandemi ini. Persyaratannya sebenarnya untuk mendapatkan NIB, salah satu persyaratan untuk bisa mendapatkan bansos 2,4 untuk UKM ini sebenarnya simpel. Saya pikir masyarakat Indonesia di mana selama dia bisa pegang HP Android, pasti beliau semua punya alamat yang namanya email dan pegang password. Itu intinya adalah di situ. Dengan alamat email dan dengan password itu akan bisa mengakses link yang ada di pemerintah Indonesia yang berkenaan untuk permohonan bantuan bansos UKM 2,4 gitu. Jadi di sana memang sudah ada linknya, dan sepertinya juga kalau insya Allah kalau di Kota Semarang masyarakat sepertinya sudah tidak awam lagi ya dengan link itu, yang mana tinggal klik, kita tinggal memasukkan nick, dan di sana sudah tertera bahwa nick yang bersangkutan masuk di dalam daftar penerima bansos ini gitu. Kalau memang di nick itu tidak tercantum di situ, ya di situ akan tertera bahwa nick nomor sekian SSS tidak tercantum dalam daftar penerima bansos. Intinya hanya itu. Jadi sebenarnya simpel. Cuma hanya saja memang masih ada beberapa masyarakat yang belum tahu ya bagaimana, padahal sudah pegang Android ya, namanya masyarakat. Kita tahu seperti apa wawasan dan sebagainya. Namun demikian kami yang ada di pemerintah kelurahan yang wakil dari pemerintah di ujung tombak ya, di depan masyarakat langsung, yang berhubungan langsung dengan masyarakat, kita siap untuk membantu. Jadi tinggal masyarakat datang ke kantor kelurahan, kalaupun mereka tidak tahu email, ya kita harus mau melayani dan membuatkan gitu. Kita buatkan email, kita bikinkan, kita catatkan emailnya dan passwordnya supaya tidak hilang, barangkali nanti digunakan lagi. Karena mau tidak mau 2021 masyarakat harus sudah melek IT. Yeah. Karena apa? Karena di teknologi 4.0 semua masyarakat sudah tidak gagap teknologi lagi. Intinya seperti itu. Namun demikian sebenarnya masyarakat sih sudah paham dengan IT. Cuma saja mungkin sih itu gitu ya. Penting pokoknya kita bisa operasionalkan Android, yang penting kita bisa akses lewat Android, bahkan kadang akun lupa kan gitu ya, email aja nggak tahu padahal sudah pegang email dan juga sudah punya akun kan begitu. Intinya seperti itu. Ini untuk menghadapi di tahun 2021 yang mana era digital IT 4.0 ini yang sudah beralih ke sana. Ya ini yang memang masyarakat harus segera bisa pahami, dan kami yang di tingkat kelurahan pun sudah siap untuk mendampingi, sudah siap untuk membantu, melayani sebaik mungkin apa yang dibutuhkan masyarakat, termasuk informasi-informasi yang berkenaan dengan bantuan sosial pemerintah Indonesia yang dibutuhkan untuk masyarakat Indonesia. Karena tidak sedikit bahkan kami pun juga di kelurahan terkait dengan bansos pun juga kita transparankan, kita sampaikan pemberitahuan itu melalui informasi baik media sosial maupun apa yang ada di wilayah, terutama di wilayah kami yang ada di sini gitu. Jadi semua masyarakat sudah bisa mengakses, dan 24 jam insya Allah kelurahan di sini selalu stay, karena kami malam juga ada di sini melayani selama pandemi COVID ini hampir 1 tahun. Jadi memang benar-benar kita pelayanan hanya untuk masyarakat, mendampingi mereka yang membutuhkan informasi-informasi terkait dengan bansos yang sudah dibutuhkan pemerintah Indonesia untuk masyarakat Indonesia, terutama khususnya yang ada di wilayah Sambiroto. Itu saja. Terima kasih Ibu Dewi atas penjelasannya yang luar biasa untuk sore hari ini. Mungkin untuk berbagi pengalaman tentang UKM, bagaimana UKM itu ada ketua kita yaitu Ibu
Hati. Ketua Koordinator UKM. Ketua Koordinator UKM. Kelurahan Sambiroto. Monggo Ibu boleh berbagi pengalaman selaku UMKM sendiri dan ketua. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya memang saya pelaku UMKM yang belum banyak pengalaman juga, nggih. Saya di sini memang dijadikan atau mungkin diminta untuk menjadi ketua itu mungkin karena ya paling tidak maulah saya untuk bekerja sebagai pekerja sosial, nggih. Ya, kalau memang tidak punya jiwa sosial ataupun sebagai relawan, saya yakin tidak akan mau dan tidak akan kesal seperti itu, karena memang jujur saja saya di sini sama Bu Dewi, saya sebagai relawan setiap waktu bisa dihubungi, bisa monggo Bu kalau ada waktu sekalian untuk membantu teman-teman kita yang memang sangat membutuhkan informasi ataupun mendampingi mereka untuk bisa pembuatan atau surat izin berusaha itu tadi ya NIB, karena sekarang memang sudah berskala nasional dan itu memang harus melek Teknologi. harus tidak gaptek lah istilahnya seperti itu. Padahal di lapangan, jujur di lapangan itu UMKM yang sangat kecil, misalkan cuman penjahit atau tukang bakal bubur, bakal pecel, jarang mereka yang pegang Android seperti ini. Kalaupun punya, paling dia hanya bisa untuk menerima telepon seperti itu. Iya, kenyataannya memang di bawah seperti itu. Nah, maka kami dan teman-teman itu banyak juga yang merelakan waktu. Ayo kita bisa membantu mereka yang membutuhkan informasi ataupun membantu kita dampingi, monggo. Mau malam, mau siang, mereka datang dengan membawa data-data, karena yang kita butuhkan kan tidak hanya email dan password karena memang ada omsetmu ki piro tombok sesasine bedino kuwi payune piro tombok. Nah, kita juga harus bisa pendekatan seperti itu pun dengan cara yang luwes, karena bakul-bakul kecil seperti itu nek ditakon Pak, omset jenengan ki sesasine omset ki apa to, Nduk? Kan bisa saja seperti itu, ya. Kita harus bisa menjelaskan kepada mereka sedetail pun sing mereka ki mudeng artinya seperti itu. Nah, untuk itu setelah kita dampingi dalam pembuatan NIB juga tidak bisa mandek seperti itu. Nah, terus aku nek wis entuk seperti ini, terus aku kepiye? Nah, itu juga yang sering kami hadapi. Nah, nek wis ngene iki kok aku daftarke ya, Nduk, supaya aku iso entuk sing juga 2.400.000 kuwi lho, Nduk. Nah, jadi mereka itu pengennya total kita mendampingi mereka itu tidak hanya di dalam persyaratan secara administrasi, tapi lho piye carane sampai aku ki entuk dalam genggaman mereka itu 2,4 juta ini piye carane seperti itu. Nah, itu yang saya alami selama ini dan mereka puas, saya pun alhamdulillah ikhlas puas. Setelah mendapatkan itu, ayo monggo ini didaftarkan ke bank terdekat misalkan. Nanti di situ diverifikasi. Piye to, Nduk? Ya kadang kami mendampingi juga mereka sampai ke bank piye. Aku engko jejeri yo, Nduk, karena aku kok nek ditakoni petugas bank aku yo ora iso jawab. Dan ada juga yang seperti itu. Jadi macam-macam yang kita temui di lapangan seperti itu. Intinya kalau saya sebagai pelaku usaha itu memang sudah niat dari awal, memang ingin membantu, apalagi saya sudah didapuk jadi ketua. Mendampingi itu tidak hanya dalam program Banpres ini saja, tapi sebelum itu pengembangan usaha, fasilitasi untuk perizinan, misalkan yang paling rendah itu PIRT, gitu, ke Dinas Kesehatan. Itu pun mereka juga jarang yang tahu, piye toh carane tondok seperti itu. Nah, itu kemudian
naik tingkat lagi misalkan ke halal, haki dan selanjutnya. Itu pengalaman-pengalaman saya yang sudah saya lalui bersama masyarakat, khususnya di sekitar saya, dan tidak hanya di lingkup satu kelurahan, mungkin juga ada yang di luar kelurahan ingin kita bantu juga, insya Allah siap semampu saya. Seperti itu mungkin. Terima kasih Ibu atas keterangan, penjelasan, juga pengalamannya yang luar biasa. Langsung terjun ke masyarakat dengan penuh ikhlas. Dua Sri Kandi inilah Kelurahan Sambiroto menjadi maju dan sukses. Mudah-mudahan informasi sore hari ini mengenai apapun yang diberikan oleh Ibu Sekretaris Kelurahan Sambiroto, juga Ibu Ketua UMKM, mudah-mudahan masyarakat, pelaku usaha UMKM seluruh Indonesia yang saat ini mungkin di pelosok tanah air yang belum mendapatkan informasi secara akurat, secara jelas, mungkin bisa langsung rawuh saja ke kantor kelurahan, ya Ibu. Pasti